Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memperkenalkan sebuah alat peraga. Alat peraga ini menggunakan konsep algoritma Delobbers yang didefinisikan dengan pengaturan n kuadrat buah angka bilangan asli dalam sebuah matriks persegi yang berukuran n kali n, sehingga bila dijumlahkan per baris, per kolom, dan secara diagonal jumlahnya sama. Berikut adalah alat peraga yang dimaksud. Alat peraga ini dibuat oleh seorang mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2007. Alat peraga ini pada umumnya disebut dengan magic square atau kotak ajaib. Namun si pembuat kali ini memberi nama alat peraga ini dengan Delobbers algorithm. Di sini saya akan memperagakan atau memaparkan bagaimana cara penggunaan alat peraga ini. Sebelumnya, alat peraga ini hanya dapat digunakan untuk n lebih besar sama dengan 3. Yang pertama, saya akan memperagakan tentang penggunaan alat peraga ini untuk n bilangan ganjil. Contoh pertama, kita ambil untuk matriks persegi n kali n dengan n 3. Jadi kita ambil 3 baris dan 3 kolom. Nah, berarti di sini ada 9 kotak untuk matriks ini. Berarti kita akan menggunakan bilangan asli dari angka 1 sampai dengan angka 9. Pertama saya akan meletakkan angka 1. Angka 1 ini akan diletakkan di tengah-tengah paling atas, yakni berada di kolom kedua baris pertama. Selanjutnya kita akan meletakkan angka kedua. Angka kedua ini akan kita letakkan tepat di pojok kanan atas angka 1. Karena kita hanya menggunakan matriks 3 kali 3 yang dibatasi oleh kotak yang berwarna hijau ini, maka ini artinya berada di kotak baris ketiga dan kolom ketiga. Maka kita letakkan angka 2 di sini. Selanjutnya angka ketiga. Dengan aturan yang sama, yaitu angka ketiga akan diletakkan di pojok kanan atas angka kedua. Ini seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa kita hanya menggunakan matriks wujud sangkar kotak ini yang dibatasi oleh warna hijau ini. Yang berarti angka 3 ini terletak pada baris kedua kolom pertama. Maka kita letakkan angka 3 ini di sini. Selanjutnya angka 4. Dengan aturan yang sama juga, kita letakkan angka 4 ini berada di pojok kanan atas angka ketiga. Karena di pojok kanan atas angka ketiga ini sudah terdapat angka 1, berarti kita letakkan angka 4 ini tepat di bawah angka 3 atau angka sebelumnya. Selanjutnya, kita akan meletakkan angka 5. Dengan aturan yang sama juga, kita letakkan angka 5 itu tepat di pojok kanan atas angka 4. Selanjutnya, begitu juga dengan angka 6, kita letakkan di pojok kanan atas angka 5. Selanjutnya, kita akan meletakkan angka 7, seperti aturan yang telah saya jelaskan tadi. Maka angka 7 ini akan diletakkan di pojok kanan atas angka 6. Karena kita hanya menggunakan kolom matriks yang dibatasi oleh yang berwarna hijau ini, maka ini berarti angka 7 berada di baris ketiga kolom pertama. Karena di baris ketiga kolom pertama sudah diisi oleh angka 4, maka kita akan meletakkan angka 7 ini tepat di bawah angka sebelumnya atau angka 6. Selanjutnya angka 8. Angka 8 ini akan kita letakkan tepat di pojok kanan atas angka 7. Ini berarti berada di baris pertama kolom pertama. Selanjutnya angka 9. Karena kita kalau hanya melihat dari sini berarti kita tinggal meletakkan angka 9 ini di sini. Akan tetapi berdasarkan aturan yang tadi juga berlaku, itu kita letakkan angka 9 ini di pojok kanan atas angka 8.
Ini artinya berada di kotak dengan kolom kedua, baris ketiga. Nah, sekarang berdasarkan algoritma tadi, untuk ukuran matriks N kali N, maka setiap kolom, setiap baris, dan setiap diagonal, jika dijumlahkan akan berjumlah sama. Maka di sini kita akan membuktikan apakah benar algoritma tersebut. Kita buktikan untuk kolom pertama. 8 ditambah 3 sama dengan 11, ditambah 4 sama dengan 15. Berarti 15. Selanjutnya kolom kedua. 1 ditambah 5, 6 ditambah 9, 15. Kolom pertama dan kolom kedua berjumlah sama. Selanjutnya untuk kolom ketiga, apakah kolom ketiga ini sama? Kolom ketiga, 6 ditambah 7, 13, 13 ditambah 2, 15. Kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga berjumlah sama. Selanjutnya untuk baris. Mari kita tunjukkan untuk baris. Baris pertama, 8 ditambah 1 itu sama dengan 9. Tambah 6 sama dengan 5. Berarti jumlahnya sama dengan kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Baris kedua, 3 tambahkan 5, 8 tambahkan 7, 15. 4 ditambahkan 9, 13 ditambahkan 2, 15. Untuk baris dan untuk kolom itu berjumlah sama. Untuk setiap baris dan setiap kolom itu berjumlah sama. Selanjutnya kita akan melihat apakah diagonalnya ini berjumlah sama. Kita lihat. 8 ditambah 5, 13. Ditambah 2, ada 15. Berarti sama ya. Selanjutnya, untuk diagonal, 6 ditambah 5, 11 ditambah 4, 15. Berarti algoritma logos itu terbukti bahwa setiap jumlah kolom, setiap jumlah baris, dan setiap jumlah diagonalnya berjumlah sama. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan bagaimana cara penggunaan media alat peraga ini untuk N bilangan genap. Karena di sini N hanya berlaku untuk N lebih besar sama dengan 3, berarti bilangan genap dimulai dari 4. Dari N sama dengan 4. Kita akan menyusun bilangan-bilangan asli ini dari kiri ke kanan. 1 secara berurutan, kita susun secara berurutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, di sini angka ini sudah berurut dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini karena matriks 4 kali 4. Untuk aturan yang genap, kita akan menukarkan pojok-pojok angka ini atau diagonal. Kita akan menukarkan setiap angka-angka yang ada di diagonal. Seperti ini diagonal pertama ada angka 1, 6, 11, dan 16. Diagonal kedua ada angka 4, 7, 10, dan 13. Pertama kita akan menukarkan untuk diagonal ini. Diagonal ini dengan aturan angka 1 ditukarkan dengan angka 16. Jadi yang pojok dengan yang pojok. Kita tukar. Angka di sini tadi 16, kita masukkan angka 1, dan di sini 1 kita masukkan angka 16. Selanjutnya ini yang berada di diagonal, ini ada angka 6 dan angka 11. Maka kita tukarkan. Oke, kita tukarkan. Angka 6 jadi di sini dan angka 11 jadi di sini. Selanjutnya diagonal ini, perhatikan sini ada angka 4, 7, 10, dan 13. Pertama kita tukarkan 14 dengan 13. 13 kita letakkan di sini, lalu 4 kita letakkan di sini. Selanjutnya ada 7 dan 10 kita tukar. Oke. Nah, di sini. Lalu kita akan membuktikan apakah benar setiap baris
setiap kolom jika dijumlahkan sama begitu pula dengan diagonal-diagonalnya. Berdasarkan aturan algoritma logat, kita akan melihat apakah benar penjumlahan setiap baris ini dan setiap kolom yang berada di sini serta diagonalnya itu berjumlah sama. Kita lihat untuk baris pertama. Baris pertama itu ada 16, 2, 3, dan 13. 16 tambah 2, 18 tambah 3, 21 ditambah 13. Berarti ini berjumlah 34. Kita lihat baris kedua. 5 tambah 11, 16 ditambah 10, 26 ditambah 8, 34. Di baris pertama dan baris kedua berjumlah sama. Selanjutnya kita lihat pada baris ketiga. Di sini ada angka 9, 7, 6, dan 12. 9 tambah 7, 16 ditambah 6, 22 ditambah 12, 34. Berarti baris ketiga berjumlah sama dengan baris kedua dan baris pertama. Selanjutnya baris keempat. 4 tambah 14, 18 ditambah 15, 33 ditambah 1, 30. Berarti untuk setiap baris ini telah terbukti berjumlah sama. Selanjutnya kita lihat kolom-kolomnya. Apakah berjumlah sama, yaitu 34? Kita buktikan. Untuk kolom pertama, 16 tambah 5, 21 ditambah 9, 30 ditambah 4, 34. Ternyata untuk kolom pertama itu 34 jumlahnya, yang berarti sama dengan baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya akan kita buktikan untuk kolom kedua. 2 tambah 11 itu 13, 13 tambah 7, 20, 20 tambah 14, 30. Kolom ketiga, 3 tambah 10, 13 tambah 6, 19 tambah 5, 34. Untuk kolom keempat, 13 tambah 8, 21 ditambah 12, 33 tambah 34. Di sini untuk kolom, untuk setiap kolom dan untuk setiap baris yang ada di sini sudah terbukti bahwa semuanya berjumlah sama, yaitu 34. Selanjutnya kita membuktikan bagaimana dengan diagonal-diagonalnya, apakah berjumlah sama seperti baris dan kolom. Kita lihat untuk diagonal pertama ini. Diagonal pertamanya ada 16, 11, 6, dan 1. Kita jumlahkan. 16 tambah 11 itu 27. 27 tambah 6, 33 tambah 1, 34. Untuk diagonal terbukti, untuk diagonal pertama ini terbukti berjumlah sama, yaitu 34. Selanjutnya untuk diagonal kedua, ini ada 13, 10, 7, dan 4. Nah, kita jumlahkan 13 tambah 10, 23, tambah 7, 30, tambah 4, 30. N bilangan genap, yaitu dengan N lebih besar sama dengan 3, sama bilangan genap pada syarat N tersebut menjadi lebih cepat, terbukti bahwa untuk penjumlahan setiap kolom dan setiap baris serta diagonalnya itu berjumlah sama. Oke, untuk N berikutnya, jika N ganjil berarti menggunakan aturan ganjil yang telah saya paparkan tadi. Jika N genap berarti menggunakan N untuk dengan aturan yang genap yang seperti yang sudah saya paparkan tadi. Jadi Anda jika ingin lebih mengeksplor untuk N lebih besar dari 3 dan N lebih besar dari 4, Anda bisa mengeksplornya sendiri menggunakan media ini. Dan Anda bisa langsung dapat membuktikan sendiri juga apakah benar setiap penjumlahan diagonal, baris, dan kolom itu berjumlah sama. Demikian penjelasan saya tentang penggunaan alat peraga dalam Lobert's algorithm. Atas segala kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.